Ya Habibi ya Muhammad ya Musal Khofiqaini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur puja dan puji marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh Ibu Muhyiddin dan Bapak Sawaluddin. Kami persilahkan. Hadir di Masjid Az-Zikra ya Bu. Az-Zikra apa Az-Zikro? Az-Zikra. Az-Zikra ya. Ya. Pada kesempatan pertemuan yang lalu saya mungkin nggak hadir di sini karena ada kegiatan yang lain. Ibu-ibu kalau sekarang ini kalau ingin bertemu saya, ingin bertemu saya. Kalau ingin bertemu saya tadinya nggak punya jadwal di Tiban. Maksudnya saya nggak punya kegiatan untuk konsultasi atau orang bertemu langsung saya nanya-nanya pasien atau apa gitu, pengen tahu dokter saya sakit apa sih, totok punggungnya gimana sih, berapa kali sih gitu kan. Selama ini saya nggak punya, tapi alhamdulillah mulai bulan Oktober ini, per awal Oktober ini saya ada praktek Senin dan Kamis di Klinik Ar-Raihan setiap jam 1 sampai jam 2 siang gitu. Jadi silakan kalau ibu-ibu mau bertemu saya, mau konsultasi, mau nanya-nanya, konsultasi saja karena cuma 1 jam gitu ya. Kalau misalnya kemudian nanti butuh terapi lebih lanjut, kalau sama saya harus janjian Bu, karena full banget jadwal saya, itu full banget. Kalau nggak sama saya, terapis Ar-Raihan banyak, akhwat ada, ikhwan ada, setiap saat dari pagi sampai malam, jam 9 pagi sampai jam 9 malam kami melayani. Klinik Ar-Raihan tuh kalau Bapak Ibu tahu Gor Bulu Tangkis Tiban, ada ruko di depannya, di deretan ada sate Kendal ya kalau nggak salah, di ujung itu beberapa ruko dari situ, di deretan itu. Kami di situ, silakan untuk informasi apapun tentang totok punggung, atau ingin mencoba terapi, atau mau mendaftar ikut pelatihan, karena pelatihan totok punggung di Ar-Raihan itu diadakan setiap bulan. Untuk bulan besok ini Oktober, insya Allah tanggal 22-23 ya Pak awal ya, 22-23. Semalam saya bertemu Bu Ruby di Tiban waktu acara pembubaran panitia Tablik Akbar Ustadz Abdul Somad. Beliau ingin mendaftar pelatihan, saya bilang tanggal 22 insya Allah Bu ada di Ar-Raihan setiap bulan. Cuman belajar 2 hari, jam 8 atau jam 9 pagi sampai jam 3 sore, 2 hari aja ilmunya bisa dipakai seumur hidup. Ilmunya bisa dipakai seumur hidup, bisa membantu siapa aja yang membutuhkan, bisa menolong orang-orang terdekat kita. Anak kejang tengah malam, anak panas tiba-tiba kita panik, aduh suami lagi nggak ada, mobil nggak ada, lampu mati, hujan deras dan sebagainya. Tenang aja, santai aja, bismillah, zikir sambil ditotok anaknya. Insya Allah bisa tertolong dengan izin Allah. Begitu juga orang tua kita yang udah lansia misalnya, yang udah mulai rewel kembali seperti anak kecil, tidur malam nggak bisa, siang juga badannya sakit semua dan seterusnya. Pokoknya begitulah ya, kalau lansia kan badannya udah orang tua itu menjadi rewel karena seluruh badannya tuh udah terasa nggak enak gitu loh ya. Tulang-tulangnya udah, pelumasnya udah nggak ada, metabolisme tubuhnya udah jauh menurun, nggak seperti zaman muda. Jadi seluruh tubuhnya tuh terasa nggak enak, makanya rewel gitu. Itu bisa jadi jalan kita berbakti kalau kita pinter totok punggung. Nggak ada, insya Allah nggak ada satu orang tua pun, tidak ada satu orang tua pun yang nggak seneng diurut-urut, dipijit-pijit punggungnya, ya kan Bu ya? Kita aja seneng gitu diurut-urut, dipijit-pijit punggungnya. Apalagi ibu kita kalau masih ada.
bapak kita kalau masih ada, itu jalan kesempatan kita untuk berbakti di hari tua mereka itu kalau hanya diurut-urut biasa itu mungkin ya nyaman juga gitu. Tapi dengan totok punggung, selain memberikan kenyamanan, sentuhan tangan kita merupakan kedekatan batin anak dengan orang tua, itu juga terapi. Terapi yang bisa menenangkan persyarafannya, terapi yang bisa membuat beliau lebih nyaman, enak tidurnya, bisa lebih enak makannya. Tadinya mungkin nggak doyan makan, kalau kita rajin totok, rajin terapi, lucu-lucu. Itu mereka jadi enak makannya, enak tidurnya, nggak rewel gitu. Anak biasanya termasuk saya lah ya, termasuk saya. Tadi udah disinggung sedikit sama Pak Awal bagaimana ceritanya. Ini hal yang selalu ditanyakan kepada saya dimanapun saya berada, bertemu siapapun, acara apapun, selalu orang tuh bertanya begitu. Dokter Irin kok bisa terjun ke totok punggung gitu, seorang dokter, seorang medis gitu ya, kok bisa terjun ke alternatif. Nah itu juga nggak lepas dari apa yang saya lihat sendiri, apa yang saya saksikan sendiri, apa yang saya rasakan sendiri juga gitu. Orang tua saya, mama saya menderita syaraf terjepit, Bu. Ya udah 5 atau 6 tahun, udah lama sekali sakitnya, dan saya yang selalu mengantarkan beliau kemana-mana untuk berobat, bahkan sampai ke luar negeri berobat gitu, dan nggak sembuh karena dokter menyarankan untuk operasi tulang belakang lah. Terus kemudian setiap kali berobat itu obat-obatannya sangat banyak, obat pereda nyeri, pelemas otot, segala macam obat-obatan yang saya sarankan kepada mama saya enggak semuanya diminum gitu. Operasi juga saya berkeberatan karena resikonya yang terlalu besar ya di tulang belakang gitu kan. Akhirnya saya bertanya lah sama teman gitu kan, bertanya sama teman, Bang di mana sih totok punggung yang terkenal itu? Kalau saya sering lihat di Facebook itu teman lagi totok punggung, kayak apa sih totok punggung itu gitu kan. Terus kemudian saya dikasih tahu sama teman, datang aja ke klinik Arehan gitu. Jadi saya bawa mama ke sana. Karena mama kalau sholat itu kesakitan dari sujud ke berdiri, dari duduk ke berdiri itu kesusahan, harus berpegangan gitu, kesakitan lah pokoknya. Akhirnya saya bawa ke klinik Arehan, di Arehan malam-malam tuh jam 9 diterapi sama beliau, sama Pak Awal. Alhamdulillah berkah dan pahala yang berlimpah buat Pak Awal yang memperkenalkan saya, membuat saya jatuh cinta sama totok punggung. Mama saya malam itu diterapi 1 jam lebih ya. Kemudian setelah terapi kan ada finishing tuh Bu. Jadi mama saya dari tiduran tengkurap gitu disuruh duduk sama Pak Awal, diminta untuk duduk. Saya yang tadinya nonton dari agak kejauhan gitu bergerak mendekat untuk membantu mama saya duduk gitu kan. Kata Pak Awal, nggak usah Bu Dokter, biarin aja coba sendiri gitu. Ternyata mama saya dari tengkurap ke duduk itu enteng banget gitu, langsung nyet gitu, langsung duduk aja. Saya melongo ngeliatin karena nggak pernah selama ini di rumah tuh kalau mau ngambil barang di kolong aja, aduh siap-siapnya, ancang-ancangnya tuh susah, berdirinya juga susah, berapa kali terjatuh karena kesusahan jongkok atau kesusahan berdiri gitu. Dan itu betul-betul saya saksikan sendiri, membuat saya wah apa ini gitu ya, apa ini, mama saya udah 6 tahun berobat HNP saraf terjepit kemana-mana dan belum menemukan kemajuan yang terjadi dalam waktu 1 jam itu belum pernah saya saksikan gitu. Fisioterapi di mana-mana sudah dilakukan, nggak bisa menghilangkan sakitnya gitu. Baru hilang sakit kalau minum obat banyak gitu, baru hilang sakit. Itu malam itu Allah bukakan mata saya, Allah bukakan pikiran saya bahwa ternyata Allah itu menurunkan kesembuhan dengan berbagai cara sesuai kehendaknya. Nggak harus lewat dokter, sehebat apapun dokter, kalau Allah nggak berkehendak menurunkan kesembuhan ya nggak turun gitu ya. Kemudian dari situ saya belajar apa sih totok punggung itu. Saya buka-buka buku, saya pelajari, saya dengarkan referensi dari teman-teman saya yang udah ada beberapa dokter sejawat saya yang udah lebih dulu bergabung gitu. Saya dengarkan rujukan-rujukan dari beliau, dan kemudian saya temukan bahwa totok punggung itu basicnya memang medis gitu. Seluruhnya bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Setiap gerakannya, setiap sentuhannya, kenapa yang disentuh itu, kenapa urutannya begitu tuh bisa dipertanggungjawabkan secara medis, ada ilmunya gitu. Ya, itu udah saya pelajari, udah saya cari referensinya, udah saya baca-baca ke sana kemari, sehingga membuat saya semakin yakin untuk menerjunkan diri ke
dunia alternatif, dunia totok punggung. Belum lagi baksos kami dari ahad ke ahad, setiap ahad insya Allah kalau nggak ada kegiatan lain, kita mengadakan baksos masjid ke masjid, pesantren ke pesantren, panti asuhan ke panti asuhan. Itu di setiap baksos itu luar biasa. Pesertanya itu biasanya antusiasmenya sangat tinggi, dan kemudian rata-rata mereka emang masyarakat kita yang seusia-usia rajin ke masjid begini, seusia-usia rajin ke masjid. Kalau yang muda-muda kan biasanya belum ya Bu ya. Seusia-usia yang rajin ke masjid begini itu kan mulai tinggi tensinya. Jadi biasanya peserta baksos datang ke masjid, kemudian saya ukur tensinya, atau kalau mereka berkeluh kesah hal-hal lain misalnya asma dan lain-lain, saya periksa juga asmanya gitu kan. Tapi yang selalu ada, selalu banyak itu kasusnya adalah hipertensi. Itu dari yang cuman 160 sampai hampir 300 ada Bu, 270 tensi itu, sampai ngeri saya. Orangnya tenang aja, woles aja, slow gitu kan. Itu dari 270, kemudian saya minta untuk ditotok sama teman gitu kan. Terapisnya kan banyak kalau baksos itu ya. Akhwat untuk akhwat, ikhwan untuk ikhwan. Begitu selesai ditotok 10 sampai 15 menit, kembali ke saya untuk ditensi. Belum pernah saya temukan yang tensinya enggak turun. Banyak sekali yang langsung turun. Yang terakhir kemarin sampai nangis-nangis yang di Tiban, mana Tiban apa kemarin, hari apa, Tiban mana Pak kemarin itu Pak? Yang dekat Al Muhajirin itu, Tiban apa namanya sana? Hari Ahad kemarin itu ada ibu yang sudah sakit bertahun-tahun, sakit segala macam, katanya seluruh badannya sakit, segala jenis penyakit ada, dari lambung, kolesterol, hipertensi, gula, segala macam ada. Itu tensinya 230 ya, kemarin saya masih ingat karena baru banget. Oh maaf, 210 per 110. 110 dia nangis kan, bercerita tentang sakitnya, udah berobat ke sana kemari. Terus setelah saya tensi, saya minta untuk ditotok. Kembali ke tempat saya tensi lagi, alhamdulillah, masya Allah, dari 210 tensinya turun 130. Ibu itu nangis Bu, nangis parah, nangisnya sampai saya peluk kemarin itu di sana, dan keesokan harinya datang ke klinik untuk rutin terapi. Gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang secara medis, saya dulu saya sebelum kenal totok punggung, saya kalau ada pasien hipertensi yang tensinya di atas 200 tuh saya udah takut, bukan takut, udah sangat khawatir gitu, udah sangat khawatir. Jadi pasti nggak cuman saya resepin obat untuk dibawa pulang, tapi biasanya saya terapi di tempat. Obatnya itu saya minumkan, ada obat khusus ya, ada obat khusus yang diletakkan di bawah lidah. Obatnya itu diletakkan di bawah lidah untuk menurunkan tensi dengan cepat gitu ya. Itu saya masukin ke mulutnya, saya tungguin, saya cek kalau ada yang tensinya tinggi banget itu. Saya tungguin gitu, kadang sampai setengah jam itu belum turun. Kadang turun cuman sedikit. Misalnya dari 200 cuman jadi 180, cuman sedikit gitu kan. Dan masih mengkhawatirkan, nggak berani saya apa-apakan, pasti saya suruh beli obat dan minum obat lebih lanjut. 3 hari kemudian baru datang lagi untuk terapi seterusnya gitu Bu. Biasanya begitu, dan ini hanya di totok punggung yang saya temukan tensi turun dalam 10 menit terapi gitu. Belum lagi stroke, banyak banget di baksos-baksos itu pasien datang dengan stroke yang dipapah-papah, yang digendong-gendong, yang didorong-dorong. Di terapi di tempat baksos 10 sampai 15 menit itu alhamdulillah pulangnya udah bisa jalan, walaupun tertatih, walaupun pelan, udah bisa berdiri, udah bisa jalan. Itu bukan kata orang, bukan kata siapa-siapa, saya menyaksikan sendiri gitu. Jadi gimana saya nggak jatuh cinta sama totok punggung gitu. Sebagai dokter 20 tahun lebih saya berkarir di dunia kedokteran, 20 tahun lebih saya berpraktek. Selama ini kalau melihat pasien-pasien yang serius, yang berat, yang kronis, entah diabetes, entah darah tinggi, entah kanker, saya cuma bisa menyarankan apa Bu selama ini? Jangan lupa minum obat. Jangan berhenti minum obat. Ibu harus seumur hidup minum obat. Ini keluar dari mulut saya selama ini. Dan aduh ya Allah, rasanya saya kayak apa ya, nyesel gitu, kenapa baru sekarang gitu saya kenal totok punggung. Kan selama ini saya menyarankan pasien begitu, pasien-pasien diabetes itu secara teori memang nggak bisa sembuh gitu kan, jadi harus terus obat. Begitupun hipertensi, setiap hari harus obat.
begitupun jantung dan banyak lagi penyakit, apalagi kanker. Saya apalagi gagal ginjal dan seterusnya gitu ya. Saya hanya bisa memberikan motivasi aja, sabar ya, memang harus terus cuci darah. Sabar ya, memang harus terus kemoterapi. Semangat ya begitu. Saya nggak bisa punya pikiran lain bahwa ada loh terapi lain yang nggak sampai menyusahkan pasien. Kan misalnya cuci darah itu kan mahal biayanya, hemodialisis itu mahal biayanya, belum lagi kemo dan seterusnya banyak ya. Dan itu masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi saya nggak bisa berpaling dari totok punggung. Makanya saya udah mendedikasikan hidup saya supaya masyarakat tercerahkan gitu, masyarakat tercerahkan. Kalau sakit parah, kalau sakit kronis, nggak perlu lagi memasrahkan hidup pada obat-obatan, jangan. Nggak, ada alternatif lain yang lebih aman, lebih nyaman, lebih mudah dipelajari, lebih murah, nggak memberatkan, ada gitu. Yang saya sedih adalah belum terlalu banyak, saya yakin ibu-ibu pun belum terlalu banyak kan yang kenal totok punggung. Mungkin baru sekarang dengar dari seorang dokter bicara tentang totok punggung gitu. Ini Bu, duduk begini ini dulu saya nggak betah, pasti kayak ibu-ibu begini, bersila, selonjor. Sekarang sejak rutin ditotok, duduk begini nih saya bisa berjam-jam tanpa kesemutan, tanpa pegel. Selama setiap kali baksos tuh dari jam 9 sampai jam 12 saya duduk begini. Konsultasi atau notok pasien itu kan juga duduk begini. Insya Allah nggak kesemutan. Di usia-usia kita ini yang udah 40-an ke atas ya. Atau ada yang masih 17? Kalau saya mungkin kelihatannya 17 Bu, tapi saya udah menua juga, udah mulai lansia juga. Di usia-usia kita yang segini, liver kita ini kasihan Bu, liver kita sama liver yang dipakai sama ABG umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun tentu sudah beda. Fungsinya itu pasti sudah menurun, metabolismenya sudah menurun. Liver ya ginjal, ya jantung. Yang dipakai seusia 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tentu makin lama makin turun apa makin naik Bu fungsinya? Makin menurun. Dan organ terberat di tubuh kita fungsinya itu liver. Kalau kita mengkonsumsi banyak makanan apapun lah, makanan yang berlemak, makanan yang beracun misalnya, rokok misalnya, atau narkoba misalnya, obat-obatan yang dibeli bebas tanpa resep dokter, yang diminum sembarangan misalnya, itu semua yang mencuci darahnya, yang membersihkan racun itu dari tubuh tuh liver yang paling berat kerjanya ya. Dan fungsi liver itu enggak cuman detox, liver itu fungsinya sangat banyak. Sekali liver rusak, fungsinya yang sangat banyak itu enggak bisa lagi berfungsi, termasuk fungsi detox. Kalau fungsi detox liver sudah nggak bisa, berarti darah ini penuh dengan racun, darah ini penuh dengan kotoran, nggak bisa dicuci di liver gitu. Makanya saya sangat menyarankan untuk masyarakat kita yang cenderung mudah tertarik sama hal-hal yang berbau instan. Sakit kepala, beli obat Max, Dol gitu kan. Sakit lutut begitu juga, langsung beli kadang langsung beli jamu asam urat, padahal tidak semua nyeri lutut itu asam urat. Sangat banyak penyakit di lutut, nyeri lutut yang penyebabnya bukan asam urat. Jadi kalau minum jamu asam urat atau obat asam urat enggak sembuh, ya kemungkinan 99,9% bukan asam urat. Sangat banyak gitu. Dan orang kita sangat berani minum obat tanpa berkonsultasi sama dokter, tanpa enggak tahu sebetulnya sakit apa. Sesak begitu juga, langsung beli obat sesak yang dijual bebas itu, napasin. Nah, padahal tidak semua sesak itu obatnya napasin. Banyak sekali sesak itu bisa karena lambung, sesak itu bisa karena jantung, sesak itu bisa karena paru-paru, sesak itu bisa karena alergi. Banyak orang kita nggak peduli apa yang diiklankan di TV, apa yang kata orang, itu yang dibeli gitu. Itu gunanya berkonsultasi. Makanya saya membuka kesempatan, karena banyak yang nanya sama saya, Bu Dokter, kalau mau ketemu Bu Dokter di mana sih gitu. Saya praktek di Sagulung, dan Sagulung itu jauh banget di sana gitu kan. Kepengennya buka di Batam Center, insya Allah mudah-mudahan segera terwujud. Tapi sementara ini kalau pengen ketemu saya, boleh konsultasi di Araihan Senin dan Kamis jam 1 sampai jam 2 untuk konsultasi. Untuk terapi lebih lanjut kita perlu janjian.
Ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Saya nggak tahu mau cerita apa lagi. Mau nanya, kalau untuk hipertensi itu harus kontinu dokternya. Jadi gini, hipertensi itu juga ada dua, Bu. Hipertensi itu ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer itu biasanya lebih cepat sembuhnya. Kita mencari sumbernya. Kita mencari totoknya tuh hanya di titik, maaf, totoknya hanya di titik tensi gitu ya. General treatment kemudian fokus di titik tensi sama titik jantung ya. Tapi kalau hipertensi yang sekunder itu hipertensi yang ada penyakit lain di belakangnya. Hipertensi itu cuman sebagai akibat lanjut sebagai komplikasi. Nah, kalau hipertensi sekunder, kita harus tahu dulu penyebabnya yang mana gitu. Makanya saya membuka konsultasi supaya nggak sembarang gitu, bahwa hipertensi itu ada dua macam gitu. Nah, kalau tensinya parah banget seperti sampai 270, sampai di atas 250 kayak gitu, tentunya dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang harus segera diturunkan kan Bu, dan itu harus rutin banget, paling tidak dalam waktu seminggu, 1 minggu tuh harus 2 kali atau 3 kali totok dulu ya. Setelah itu baru boleh dikurangin, seminggu sekali, sebulan 2 kali gitu. Tapi untuk memperbaikinya harus agak banyak dulu, agak sering dulu gitu Bu. Ada lagi? Ibu tensinya tinggi ya? Oh, suami. Kapan-kapan kita boleh Bu adakan baksos di sini. Belum pernah kan baksos di sini kan? Nah, kapan-kapan kita adakan baksos di sini. Nanti semuanya saya tensi, semua boleh konsultasi sama saya. Nanti terapis-terapisnya yang menerapi gitu. Ada lagi pertanyaan, monggo. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Purwati. Purwati. Mau tanya Bu, kalau tadi hipertensi, kebalikannya kalau dia hipotensi yang Sama, rendah, hipotensi. apakah bisa juga Iya. diterapi? Iya. Bisa normal? Iya, itu juga sangat banyak. Jadi mau hipertensi maupun hipotensi itu dua-duanya keadaan yang nggak normal. Banyak orang yang berbangga. Banyak orang yang berbangga di usia-usia segini, teman-temannya tensinya tinggi 180, 190, dia ketawa-ketawa, saya cuma 80, saya cuma 70, saya nggak pernah 100 gitu. Padahal hipo dan hiper dua-duanya nggak normal. Hipo dan hiper dua-duanya nggak bagus ke jantung, terutama ke jantung ya. Hipotensi itu nggak bisa terjadi ujuk-ujuk. Hipotensi, tekanan darah rendah itu terjadi karena ada penyakit yang lain. Beda dengan hipertensi. Kalau hipertensi ada yang memang dia sakitnya tuh memang hipertensi gitu. Yang tadi yang primer ya, hipertensi sekunder, hipertensi karena penyebab penyakit yang lain. Kalau hipotensi hampir selalu 99,9% selalu ada penyakit di belakangnya yang diabaikan gitu. Jadi harus tahu sakit lainnya tuh apa sehingga mengakibatkan seseorang tekanannya selalu rendah. Nggak betul, yang betul ya yang normal. Hipotensi itu bukan kondisi yang optimal gitu, bisa mengakibatkan peredaran darah di ujung-ujung bagian tubuh sering kesemutan, sering kram dan sebagainya. Sama seperti, jadi kalau kesemutan dan kram tuh nggak selalu kencing manis, nggak selalu kolesterol, bisa karena hipotensi, aliran darah nggak lancar sampai ke ujung karena tekanan darahnya terlalu rendah. Jantung itu kurang kuat berdenyutnya. Gini, jantung tuh berfungsi sebagai pompa ya, pompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Itu tuh jantung memompa darah supaya darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, bukan cuma ke daerah dada dekat jantung sampai ke ujung kuping, ujung jari, ujung kelingking kaki sampai ke sana. Nah, kalau jantung ini tekanannya, denyutannya kurang, maka nggak bisa nyemprot yang kuat, nggak bisa muncrat yang kuat sampai ke ujung-ujung gitu loh. Padahal darah ini fungsinya untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan. Jadi bisa terjadi kekurangan nutrisi di ujung-ujung jaringan gitu efeknya. Penyebabnya pasti ada banyak, nggak tahu apa, harus diperiksa lebih lanjut. 80/60, 80/50 gitu. Dan sekali totok insya Allah sudah kembali ke normal. Ada lagi? Ibu udah, Bu Purwati sudah puas? Karena dari SMA itu ya, sampai sekarang rendah. Ya. Terapi Bu, terapi sama, hipo dan hiper dua-duanya harus rutin terapi. Monggo Ibu, ada lagi? Bu Ana,
Bu Ana. Tadi Ibu menyampaikan bahwasannya ada nanti tanggal 20. Tanggal 22 insya Allah, 22, 23 Oktober. Tempatnya di mana? Di Klinik Arehan, di dekat masjid, di bawah Masjid Baitur Rahman, di belakang Gor Bul. Ikut misalnya. Bikin satu kelas khusus, boleh banget, boleh banget. Kelas khusus sehingga kami nggak perlu ke sana. Boleh, boleh. Di sini pun boleh, di masjid pun boleh. Ya Pak ya? Insya Allah boleh. 2 hari. Tapi memang dari pagi sampai sore karena hari pertama itu materi dasar. Jadi kita belajar apa itu totok punggung, bagaimana falsafahnya, bagaimana SOP-nya, sejarahnya totok punggung itu apa. Kemudian kita belajar melakukan general treatment. General treatment itu perawatan umum ya, yang boleh dilakukan ke siapa saja untuk menjaga kesehatan gitu ya. Kemudian nanti di hari kedua baru kita belajar untuk menghadapi kasus-kasus emergensi. Misalnya keluarga ada yang tiba-tiba asma, keluarga ada yang tiba-tiba pingsan, keluarga ada yang tiba-tiba stroke. Itu kondisi emergensi, kondisi darurat kan, cara ngatasinya gimana itu hari kedua gitu. Jadi memang harus 2 hari. Itu kalau boleh tahu biayanya berapa? Insya Allah 500, dari dulu belum berubah. 500 2 hari, jadi ibu mendapatkan 2 sertifikat, sertifikat pelatihan kelas dasar dan sertifikat pelatihan kelas pendalaman yang emergensi itu. 2 hari 2 sertifikat, ilmunya dipakai seumur hidup. Oke, siap. Nanti kalau ibu udah ikut latihan totok punggung, ikut pelatihannya, otomatis ibu sudah bergabung dengan komunitas totok punggung Indonesia. Nah, kalau udah ikut begitu, ibu bisa ikut saya setiap ahad, baksos dari masjid ke masjid. Iya, pesantren ke pesantren, panti asuhan ke panti asuhan. Seru ngajarin anak kecil-kecil, anak pondok itu pada latihan totok, Bu. Gitu. Ada pertanyaan lagi, monggo. Kanker, apakah kanker bisa ditotok, Bu Dokter? Insya Allah banyak. Kalau ibu-ibu buka di YouTube, sudah banyak testimoni orang-orang yang sembuh dari penyakit-penyakit berat dan serius seperti itu. Gagal ginjal, kanker, apalagi ya. Banyak hal-hal yang secara medis sulit disembuhkan. Testimoninya di YouTube banyak, bisa ibu saksikan sendiri. Ada lagi? Tentu semakin berat sakitnya, sudah lama sakitnya, tentu harus makin sering totoknya. Kalau kita cuman batuk pilek flu, mungkin ditotok 2 hari udah enakan gitu ya. Kadang ditotok sekali udah tambah minum teh panas aja udah sembuh kalau cuman masuk angin meriang-meriang biasa gitu. Tapi kalau sakitnya berat, sakitnya serius, sakitnya sudah lama, tentu harus semakin sering. Ada yang sampai harus 2 kali sehari, pagi sore harus totok. 3 kali lebih baik, misalnya kanker ya, kanker itu kan penyakit yang sangat berat gitu ya, mungkin itu harus sangat sering ditotok kayak gitu. Makin berat sakitnya harus makin sering totoknya. Makanya cita-cita kami kepengen di setiap rumah keluarga muslim itu ada 1 orang yang jadi terapis totok punggung gitu. Jadi nggak perlu jadi hamba obat-obatan, nggak perlu jadi hamba kemo, nggak perlu jadi hamba medis gitu ya. Perlu gitu, setiap keluarga muslim ada 1 orang yang menjadi terapis totok punggung. Bukan berarti dokter tidak diperlukan, seperti saya bilang tadi. Makanya saya membuka konsultasi karena memang hampir semua orang ngechat ke saya dan hampir nggak terbaca gitu. Sangat banyak yang nanya ini nanya itu, bagaimana totok punggungnya, bagaimana perspektif medisnya. Itu gunanya dokter. Dan pada keadaan-keadaan tertentu saya tetap meresepkan obat. Ada kasus-kasus tertentu yang memang nggak bisa selesai hanya dengan totok, perlu bantuan obat, itu saya resepkan. Tapi setidaknya kita menjauhkan diri dari pemakaian obat-obat yang tidak diperlukan gitu. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut ke praktek barangkali. Ada lagi, Bu? Udah? Oh, iya. Ibu siapa? Ibu Rahma. Ya, itu tadi perlu pemeriksaan lebih lanjut dulu. Kenapa Ibu hilang penciuman? Itu bisa 1 dari persyarafannya, ya, permasalahan di persyarafannya. Kedua bisa dari peredaran darahnya. Ketiga bisa jadi masalahnya cuma masalah di hidung aja. Misalnya ada polip kah atau apakah di hidung kayak gitu. Tapi insya Allah bisa diterapi dengan totok punggung, gitu.
Iya. Kayaknya itu dulu supaya nggak terlalu sore kita latihan praktek. Mungkin ibu-ibunya bisa saya totok nanti 1 orang di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita cobakan sama nenek. Sekarang totok dulu. Ya, totok, tekan getar, tekan getar. Tetap pada posisi di situ ya, jangan bergeser ya. Ya, terus tekan getar. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah ke kiri. Pindah ke kiri. Di bagian jantung. Ya, ya. Iya betul. Sejajar seperti tadi. Ya, sejajar seperti tadi. Sini. Iya. Tetap tangan kanan, nggak apa-apa. Terus. Totok lagi. Ya, itu di bagian jantungnya. Ya, ya. Gak usah khawatir. Dia ditekan kuat pun insya Allah nggak membahayakan. Ya, tekan getar. Ya, lalu kemudian balik lagi ke tekanan bagian berikat kanan, tutup di bagian berikat kanan. Jadi 1:2. Oke, perhatikan. Itu dilakukan, ya dilakukan bisa sampai berapa menit? Misalkan sampai 5 menit. Gantian, ya kanan kiri lalu kanan, kanan lagi lalu kiri kanan lagi sampai 5 menit. Insya Allah gula darahnya tekan getar. Ya, tempelkan tangannya dulu di titik tensinya. Tempel, lalu tekan getar. Oke, saya hitung 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Iya, itu membuka oksigen ke kepala agar supaya oksigen lancar ke kepalanya. Ya.